Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangqun episode 5 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 22 Mei 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangqun episode 5 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 4 sebelumnya, kita diperlihatkan dua orang pemuda yang menghadang Lindong di sebuah lembah, yang dimana mereka meminta 500.000 pil kepada Lindong sebagai bentuk cuan pajak untuk melewati lembah ini. Namun, ketika mereka masih menunggu Lindong untuk menyerahkan pil itu, sebuah suara keras yang menggetarkan jiwa terdengar dan menyebabkan mereka pergi. Setelah kepergian mereka, Martin kemudian menjelaskan kepada Lindong bahwa suara ini berasal dari binatang kuno terkuat, yang dimana darahnya dapat digunakan Lindong untuk berlatih transformasi kera iblis yang sangat kuat daripada milik Luo Jiu sebelumnya. Mendengar penjelasan dari Martin, Lindong sangat tertarik dan mereka bergegas ke tempat suara itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan makhluk besar menyerupai beruk di sebuah gua, yang ternyata itu adalah kera naga kuno. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, Lindong akhirnya tiba di tanah terlantar kuno. Berdiri di atas puncak gunung yang tinggi, Lindong menatap pegunungan raksasa kuno di depannya. Ekspresinya serius saat dia melihat wilayah terdalam dari pegunungan itu. Di area itu, dia juga bisa merasakan aura yang sangat mengerikan. Martin juga melirik ke arah wilayah terdalam dari pegunungan itu dengan sedikit rasa takut. Dia juga merasakan bahwa aura itu berasal dari target buruan mereka kali ini. Lindong memutar matanya ketika melihat ketakutan di wajah Martin. Dia juga mengatakan kepada Martin untuk tidak perlu takut dengan binatang buas ini. Mendengar kata yang diucapkan Lindong, Martin menjawab dengan ejekan bahwa dia tidak takut sedikit pun dengan binatang buas ini. Dia juga mengatakan bahwa di masa lalu dia pernah memakan seekor naga. Lindong biasa aja dihadapkan dengan ejekan Martin. Saat dia bersiul, Xiaoyan yang tubuhnya telah menyusut menjadi sosok seperti kucing segera meluncur ke pelukannya. Kemudian bayangan pedang melintas di bawah kakinya, sebelum itu langsung terbang menuju pintu masuk yang terletak di bawah. Setelah menghabiskan waktu bersama untuk jangka waktu yang lama, Lindong mendapatkan pemahaman yang baik di bawah bimbingan Martin. Meskipun orang ini terus-menerus suka menyebut dirinya sebagai kakek Martin, berdasarkan perkiraan Lindong, di antara klannya, orang ini mungkin dianggap sebagai remaja. Sementara pemikiran ini melintas di benak Lindong, tubuhnya langsung turun dari udara dan mendarat ke hutan di bawah. Karena ini masih di pinggiran tanah kuno, dia dapat melihat beberapa manusia yang ada di dekatnya. Manusia ini dibentuk menjadi kelompok atau individu dan sebagian besar aura mereka cukup kuat. Sepertinya kebanyakan dari mereka yang berani datang ke sini untuk berburu harta karun cukup terampil. Ketika Lindong tiba di hutan ini, dia membangkitkan perhatian kelompok manusia ini. Namun, mereka dengan cepat berbalik. Sebagian besar dari mereka tidak suka melakukan tegur sapa dengan yang lain. Sebaliknya, mata mereka kebanyakan dipenuhi dengan kehati-hatian. Melihat ini, Lindong tidak keberatan sama sekali. Saat dia mengangkat kakinya dan dengan cepat berjalan menuju daerah terdalam. Di sepanjang jalannya, dia benar-benar melihat berbagai binatang iblis. Namun, yang paling kuat yang ia temui hanyalah pada tahap Yuandan yang sempurna. Situasi ini menyebabkan Lindong merasa heran karena dia merasa ada sesuatu yang janggal. Sama seperti Lindong yang merasa janggal, tiba-tiba tiga sosok berjalan dari arah berlawanan. Salah satu wajah mereka berwarna hijau baja saat dengan marah mengutuk. Melihat kemarahan dari pria ini, rekan yang berada di sampingnya membuka mulutnya dan menghiburnya. Dia mengatakan kepada pria pemarah itu untuk berhenti mengutuk, karena menurutnya kutukan itu tidak berguna sama sekali untuk menghentikan sekte pedang kuno yang melakukan semua ini. Mendengar kata yang diucapkan
ucapan rekannya. Pria pemarah ini masih agak tidak puas karena ia terus-menerus mengutuk. Namun, salah satu dari mereka dengan lembut memarahinya lagi sebelum mata mereka segera berbalik untuk melihat Lindong dengan hati-hati. Segera, pria pemarah itu menutup mulutnya sebelum mereka dengan cepat melewati Lindong. Saat menatap ketiga sosok ini yang melewatinya, Lindong terdiam seperti patung. Dia tidak berharap mengalami situasi seperti ini. Namun, saat ini, dia harus memasuki tanah kuno ini. Kalau tidak, dia pasti akan gagal bertemu dengan kera naga kuno. Karena itu, ia harus membuat strategi untuk menghadapinya. Dengan kilatan di matanya, Lindong tiba-tiba melesat ke pohon raksasa. Ketika tubuhnya dengan cepat melintasi hutan, dia akhirnya berhenti di atas pohon raksasa sebelum dia berbalik untuk melihat jalan di depan. Berdiri di sana, ada 12 pria bersenjata yang sekarang menghalangi pintu masuk. Berdasarkan pakaian mereka, mereka jelas dari faksi yang sama. Jika Lindong dapat menebak dengan benar, mereka merupakan anggota sekte pedang kuno. Lindong menatap pintu masuk yang diblokir ini saat ia diam-diam memikirkan rencananya. Kemudian, dia menuju ke arah yang berbeda. Tanah kuno ini begitu luas dan tidak mungkin bagi sekte pedang kuno untuk menutup setiap jalan keluar. Karena itu, pasti ada cara lain. Memang seperti yang diharapkan Lindong, meskipun sekte pedang kuno benar-benar kuat, mereka tidak bisa menutup setiap pintu masuk tanah kuno ini. Oleh karena itu, setelah Lindong melompat-lompat sebentar seperti monkey, dia akhirnya menemukan celah sebelum dia berlari ke tempat suci dari tanah kuno ini. Ketika ia mencapai tempat suci ini, Lindong segera melihat beberapa anggota sekte pedang kuno. Lindong dengan hati-hati melakukan perjalanan dalam tempat suci ini. Ia juga mencoba yang terbaik untuk menekan napasnya dan mencegah anggota elit dari sekte pedang kuno menemukan kehadirannya. Lindong dengan hati-hati melakukan perjalanan ini. Meskipun ia bertemu beberapa anggota sekte pedang kuno di sepanjang jalan, ia tidak ditemukan oleh mereka. Oleh karena itu, perjalanannya ini relatif lancar karena ia secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh ke tanah kuno ini. Sosok Lindong dengan lembut melayang di atas cabang pohon. Namun, kali ini dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, matanya menoleh untuk melihat area di depannya. Di area itu, ada aliran kecil dan di tepi aliran itu ada bunga ungu tua yang mekar di dalam celah batu. Tepat saat bunga ini mekar, seketika mutiara bundar kecil seukuran jempol muncul di dekat kelopaknya. Saat menatap bunga ungu yang sangat tersembunyi di antara bunga ungu yang aneh ini, kegembiraan melintas di mata Lindong. Dia juga dapat melihat dengan jelas bahwa buah itu sebenarnya adalah buah awan ungu. Lindong menatap dengan penuh semangat pada bunga ungu ini. Beberapa saat kemudian, matanya menoleh untuk melihat aliran kecil itu. Meskipun aliran kecil di depannya ini tampak sangat tenang di permukaan, Lindong bisa merasakan aura yang sangat kuat tersembunyi di dalam aliran kecil ini. Energi mental Lindong menyapu aliran kecil ini sebelum ia segera tersenyum santai saat dia dengan lembut mengetuk Xiaoyan yang duduk di pangkuannya. Xiaoyan segera berubah menjadi kilatan merah sebelum menghilang. Saat tubuhnya bergerak, ia dengan cepat berubah menjadi mode pertempuran dan melepaskan raungan ke arah aliran kecil itu. Ketika raungan harimau itu terdengar, kolom air segera meledak dalam aliran kecil itu. Segera, Python biru raksasa bergegas keluar sebelum tanpa sengaja menyerang Xiaoyan. Namun, saat menghadapi serangan Python iblis ini, Xiaoyan tidak panik sama sekali. Saat ia mengusap ekor sanca di punggungnya, cahaya kilat bersinar ke depan sebelum itu menghantam dengan kejam ke arah Python iblis itu. Saat menatap pertempuran mengerikan yang terjadi di dekat aliran kecil itu, Lindong tidak panik sama sekali. Saat ini, kekuatan Xiaoyan mampu melawan praktisi tahap kreasi bentuk awal. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan bertarung dengan Python iblis itu untuk sementara waktu, Python iblis itu mulai menunjukkan tanda-tanda di ambang kekalahan. Pada saat terakhir, Lindong perlahan bergerak dan mengetuk Python iblis yang tidak sadarkan diri. Melihat ini, Xiaoyan langsung mengambil kesempatan itu. Dia melambaikan cakar harimaunya dengan cara seperti kilat dan itu langsung merobek tubuh Python iblis itu. Ketika melihat api kecil berpisah dengan kristal iblis di dalam Python iblis itu, Lindong tersenyum santuy. Sosoknya kemudian melintas sebelum melayang ke tepi sungai kecil itu. Akhirnya, dia dengan lembut menggali tangkai bunga ungu itu.
Ketika bunga ungu itu meninggalkan tanah, kelopaknya mulai segera membusuk sebelum akhirnya berubah menjadi debu dan melayang. Kemudian buah seperti mutiara ungu perlahan muncul di tangan Lindong. Saat menatap buah ungu di tangannya, senyum di wajah Lindong meningkat. Setelah mendapatkan harta ini, Lindong tidak berencana untuk berlama-lama di tempat ini. Namun, ekspresi wajahnya sedikit berubah ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat pohon besar di dekat aliran kecil itu. Tanpa sadar, dia melihat beberapa manusia telah muncul di daerah itu. Selain itu, mereka menatap lapar pada buah ungu di tangannya. Ketika melihat bahwa salah satu dari mereka praktis menginginkan buah awan ungu ini, mata Lindong menjadi waspada. Dia juga merasakan tanda bahaya. 4 sosok berlari turun dari pohon sebelum mereka mendarat di dekat aliran kecil. Saat mata Lindong melihat tubuh mereka, ia menyimpulkan bahwa 3 orang pemuda di antara mereka pasti adalah murid-murid dari sekte pedang kuno. Selain itu, kekuatan mereka paling banyak berada di tahap Yuandan. Karena itu, setelah dia melirik mereka sebentar, dia menoleh untuk melihat orang keempat yang berdiri di tengah. Pria yang berdiri di tengah jauh lebih tua daripada ketiga bestinya. Dia memiliki tubuh kurus dan tampak sangat kuat. Setelah Lindong menatap mereka, dia segera menyimpulkan kekuatan mereka. Di antara mereka berempat, yang paling kuat adalah pria tua yang berdiri tepat di tengah. Sama seperti Lindong yang mengukur kekuatan mereka, mereka jelas melakukan hal yang sama juga. Pria tua itu ternyata memiliki insting yang baik, terutama begitu dia melihat Python iblis yang wassalam di tanah. Pupil di matanya sedikit mulai menyusut. Ketika pria tua itu mengukur kekuatan Lindong, salah satu murid muda sekte pedang kuno melambaikan tangannya. Dia mengatakan kepada Lindong untuk menyerahkan buah awan ungu itu. Ketika mendengar kata yang diucapkan salah satu murid muda itu, keganasan melintas di mata Lindong. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun episode 5 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.